Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Founder. Jika mendengar nama McDonald's, pikiran kita pasti mengarah pada sebuah franchise besar di Amerika dengan ikon huruf M-nya yang besar. Namun siapa sangka, ternyata di balik nama besar McDonald ini ada sebuah kisah yang cukup memilukan. Dan saya baru mengetahuinya setelah menonton film The Founder ini. Film ini menceritakan kisah nyata perjalanan pendiri dari McDonald tersebut. Tidak lupa juga, saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah menawarkan produk miliknya kepada seseorang. Pria ini bernama Ray Kroc, di mana dia adalah tokoh utama di film ini. Ray Kroc merupakan seorang salesman mesin pembuat milkshake, dan kesehariannya selalu disibukkan dengan menawarkan produknya dari satu restoran ke restoran lain. Kala itu kehidupan Kroc bisa dibilang belum sukses, karena sering mendapat penolakan ketika ia menawarkan produknya tersebut. Sehabis menawarkan produk, Kroc biasanya selalu memesan makanan di setiap restoran yang ia kunjungi. Namun karena pelayanannya yang buruk, makanan yang Ray pesan pun tak kunjung datang. Kalaupun datang, makanan yang diantar pun tak sesuai dengan apa yang ia pesan. Karena kesal, Ray pun pulang ke suatu hotel tempat ia menginap. Malamnya, sehabis teleponan sama istrinya, Ray memutar sebuah CD motivasi dan mungkin saja dia sudah sering mendengarnya. Sambil merenung, Ray mendengarkan kata demi kata dari CD tersebut. Suara dari CD itu mengatakan, tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat mengganti ketekunan. Ketekunan dan kebulatan tekad saja sudah cukup kuat. Penemuan terbesar dari generasiku adalah bahwa manusia dapat mengubah kehidupan mereka dengan mengubah cara berpikir mereka. Keesokannya, Ray menawarkan produknya tersebut ke restoran lain, namun masih mendapat penolakan. Sedikit kecewa, Ray pun kembali ke mobilnya sambil memikirkan mau dijual kemana lagi ini mesin. Kemudian Ray menelpon seorang wanita yang bernama June. June merupakan sekretaris pribadi Ray yang tugasnya adalah mengurusi administrasi operasional kantornya. Lewat telepon, June mengatakan ada beberapa pesan yang harus ia sampaikan. Salah satunya mereka mendapat orderan 6 buah mesin milkshake untuk restoran drive-in di California. Mendengar itu, Ray sedikit terkejut. Katanya nggak mungkin ada yang mesan 6 buah mesin milkshake di satu tempat. Karena masih belum percaya, Ray meminta nomornya dan menanyakan langsung apakah restoran itu benar-benar memesan mesinnya atau tidak. Setelah dapat, Ray kemudian menelpon restoran tersebut. Hello, good afternoon, ma'am. Saat ditelepon, si pemilik restoran sepertinya lagi sibuk banget karena terdengar pesanan yang masuk lagi banyak-banyaknya. Kemudian Ray mengkonfirmasi apakah restoran tersebut memesan 6 buah mesin milkshake. Si pemilik restoran pun menjawab, iya, dan kapan bisa diantarkan. Ray sedikit terkejut dan masih belum percaya karena menurutnya restoran seperti apa yang dapat membuat 30 milkshake di waktu yang bersamaan. Kemudian si pemilik restoran mengatakan, mungkin sebaiknya saya pesan 8 mesin milkshake dan meminta segera mengantarkan mesin-mesin itu ke San Bernardino, California. Mendengar itu, Ray langsung menuliskan setiap detail dari alamat restoran tersebut. Kemudian Ray membuka peta dan melihat seberapa jauh perjalanannya menuju McDonald. Setelah mengetahui seberapa jauh perjalanannya, tanpa pikir panjang, Ray pun langsung menuju McDonald. Setelah sampai dan melihat langsung,
Ray terpukau dengan panjangnya antrian pengunjung yang memesan makanan di McDonald. McDonald seperti primadona baru bagi masyarakat di sana karena antusias pengunjung yang rela antri demi memesan makanan. Ray pun mencoba memesan sesuatu di sana. Dan sekali lagi, Ray dibuat keheranan karena makanan yang ia pesan langsung jadi dan bisa dimakan di mana saja. Ray dibuat bertanya-tanya karena biasanya di setiap restoran yang ia kunjungi, ketika memesan makanan yang datang pasti sangat lama, dan itu semua tak berlaku di McDonald. Ia baru pertama kali merasakan mendapat pelayanan makanan secepat ini. Kemudian Ray memakan makanannya dan melihat-lihat pengunjung yang begitu menikmati burger buatan McDonald. Saat sedang asik makan, tiba-tiba ada seorang pria besar menyapa Ray dan bertanya apakah burgernya enak. Dan Ray pun menjawab, mungkin ini adalah burger terbaik yang pernah saya makan. Ternyata pria besar itu adalah Mac, salah satu owner dari restoran tersebut. Lalu Ray pun memperkenalkan dirinya kepada Mac dan menceritakan kekagumannya dengan McDonald. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Mac menawarkan Ray untuk berkeliling melihat-lihat restoran miliknya. Dan tentu saja Ray mau, karena tidak ada alasan baginya untuk menolak tawaran tersebut. Scene pun berganti dengan memperlihatkan kesibukan yang terjadi di dapurnya McDonald. Setiap proses diceritakan Mac kepada Ray, mulai dari memanggang daging, memberikan saus tomat, hingga sebuah burger pun jadi hanya dalam waktu 30 detik saja. Melihat hal itu, kekaguman Ray bertambah dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mendapatkan ide seperti itu. Saat sedang asik menjelaskan, tiba-tiba saudara Mac yang bernama Dick menghampiri Mac dan mengatakan kalau kentang mereka terlalu renyah dan menyarankan agar proses menggoreng kentangnya sedikit dilambatkan. Mendengar hal itu, Ray sebagai customer mengatakan bahwa kentang gorengnya saat ini sangat enak dan menurutnya kerenyahan kentang mereka sudah pas. Wasn't that what we were at before? 400, not 375. Higher temp, shorter cook. Menyadari ada orang asing yang masuk ke dapurnya, Dick bertanya, dia siapa? Kemudian Mac mengatakan kalau dia adalah Ray Kroc, orang yang mempunyai mesin milkshake yang mereka pesan. Kemudian Dick bertanya lagi, kapan barangnya akan datang? Ray menjawab, kalau barangnya sedang dalam perjalanan. Lalu Dick pun meninggalkan mereka berdua. Saat akan pergi, Ray memanggil Dick dan mengajaknya makan malam bersama dan menceritakan bagaimana perjalanan mereka dalam membangun McDonald. Ray begitu kagum dengan apa yang dia lihat. Semua proses yang terjadi di restoran ini belum pernah ia temui sebelumnya. This is the most remarkable restaurant I've seen in all my years in the food service industry. Saat makan malam, Dick dan Mac pun menceritakan kisah mereka dalam membangun McDonald. Ceritanya, mereka berdua dulunya adalah seorang supir di Columbia Pictures. Setelah bertahun-tahun bekerja, terkumpullah sedikit uang dan mereka berniat untuk membeli sebuah bioskop kecil di Glendora. Karena pemasukan yang dihasilkan dari bioskop itu terlalu kecil, mereka pun banting setir dan memutuskan untuk berbisnis makanan dan mengubah bioskopnya menjadi sebuah restoran. Singkat cerita, restoran pertama mereka berdiri. 27 menu pun ditawarkan. Di awal-awal jalan, bisnis mereka terbilang sukses. Tapi kemudian penjualan mulai menurun. Setelah ditelusuri, ternyata model bisnis yang mereka jalankan memiliki banyak masalah dan dari 27 menu yang ditawarkan, hanya ada 3 menu yang laku di pasaran. Kemudian mereka membenahi model bisnisnya dan hanya menjual 3 menu saja. Semua hal yang tidak penting disingkirkan hingga lahirlah sebuah sistem yang mereka ciptakan sendiri yang bernama fast food, di mana pesan yang datang akan diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah kejadian itu, masalah pun belum selesai. Karena pengunjung telah terbiasa dengan sistem yang lama, maka butuh adaptasi untuk menerapkan sistem yang baru tersebut. Banyak dari pengunjung yang kebingungan. Beberapa di antara mereka juga ada yang marah. Namun semua itu tetap mereka jalankan hingga keajaiban kecil pun datang. Saat seorang anak kecil menghampiri restoran mereka dan memesan sebuah burger, dari situ datang pengunjung lain, kemudian datang lagi dan lagi. Sejak kejadian itu, restoran mereka selalu ramai dikunjungi. There you are.
Setelah mendengarkan cerita Dick dan Meg, membuat Ray tidak bisa tidur malamnya. Cerita kesuksesan mereka masih terngiang-ngiang di benak Ray. Hingga keesokan harinya, Ray mengajak dua bersaudara tersebut untuk mewaralaba-labakan bisnis mereka. Menurut Ray, McDonald harus ada di mana-mana. Setelah Ray menjelaskan segala keuntungan yang akan mereka dapatkan, ternyata dua bersaudara tersebut telah mencoba mewaralaba-labakan bisnis mereka. Bahkan sudah ada 5 cabang yang mereka dirikan. Franchise, 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 franchise. Kelima restoran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahannya hanya satu, yaitu quality control. Dick mengatakan sangat sulit menyamakan standar operasional dari jauh. Tempat yang kotor, dapur yang berantakan, dan menu yang tak konsisten. Melihat bisnis mereka salah urus, membuat Meg sampai dirawat di rumah sakit. Maka setelah kejadian itu, dua bersaudara tersebut tidak tertarik untuk mewaralaba-labakan bisnis mereka lagi. Mereka beranggapan lebih baik memfokuskan pada satu tempat hingga tempat itu menjadi yang terbaik di kelasnya. The Golden Arches, I call them. Scene pun berganti di rumahnya Ray. Di situ Ray menceritakan kepada istrinya bahwa ia menemukan sebuah restoran yang menarik perhatiannya. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Ray dengan istrinya. Istri Ray menginginkan agar suaminya segera pensiun dan menikmati kekayaan yang selama ini mereka dapatkan. Namun Ray malah sebaliknya. Ray masih berambisi untuk mendapatkan lebih dari ini. Karena tak puas dengan jawaban Ray, istrinya pun meninggalkan Ray dan pergi ke kamarnya. Keesokannya, tak nyerah dengan penolakan, Ray mencoba sekali lagi memujuk dua bersaudara itu untuk mau mewaralaba-labakan bisnisnya. Dengan mengatakan McDonald bisa menjadi gereja Amerika yang baru. Setelah itu Ray diminta untuk keluar dan mereka berdua pun berdiskusi. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka menyetujuinya dengan syarat apapun perubahan yang terjadi di McDonald harus melewati mereka dan segala sesuatu harus diikat hitam di atas putih. Dan Ray sepakat dengan semua persyaratan yang diberikan. McDonald's can be the new American church. Setelah itu Ray mencoba mencari pendanaan, namun tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya, ia pun meminjam uang ke bank dan menggandaikan rumahnya sebagai jaminan. Pembangunan restorannya pun dimulai. Selama membangun, banyak sekali ide Ray yang tidak disetujui oleh Dick. Mulai dari membangun basement bawah tanah, hingga permintaan sponsor untuk papan iklan pun tak disetujuinya. Dengan segala penolakan itu, Ray tetap optimis membangun restorannya hingga restorannya pun beroperasi. Malamnya saat Ray mau tidur, Ray meminta maaf kepada istrinya atas perkataannya sebelumnya. Dan ia kemudian mengajak istrinya makan malam di klub sehingga Ray dan istrinya kembali berbaikan. Saat makan malam, Ray mencoba mengajak teman-temannya untuk mau berinvestasi pada bisnis yang sedang ia jalankan. Awalnya teman-temannya menertawakan Ray. Namun dengan keahlian sales yang dimilikinya, akhirnya teman-temannya pun mau untuk berinvestasi dengannya. Dengan adanya investasi tersebut, Dick malah khawatir dan mempertanyakan bagaimana cara Ray mempertahankan kualitas dari restorannya. Dan benar saja, saat Ray mengunjungi restoran yang baru dibangun oleh temannya, Ray mendapati restoran tersebut tak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mulai dari tempat yang kotor, adanya menu tambahan, hingga yang paling parah, burgernya ditambahkan salada di mana itu tak sesuai dengan standar burger McDonald. Ray pun marah dengan apa yang telah mereka lakukan. Scene pun berganti di kantornya Ray. Di sini diperlihatkan seorang penjual kitab suci sedang menawarkan barangnya kepada Jun. Namun karena tak tertarik, Jun pun menolaknya dan meminta agar ia pergi dari kantor tersebut. Karena penasaran dengan penjual tadi, Ray kemudian memanggilnya dan mengajaknya untuk mengobrol sebentar. Penjual itu bernama Leonard Rosenblatt. Ray kemudian menawarkan Leonard untuk berinvestasi pada restoran miliknya, dan Leonard pun mau untuk berinvestasi di situ. Singkat cerita, berdirilah restoran baru hasil dari investasi tersebut. Tak sampai di situ, Ray menawarkan investasi tersebut dari satu tempat ke tempat lain, hingga nama Ray pun dikenal semua orang. There's gold to be had at the end of those golden arches.
Saat terbang menuju Minneapolis, Ray disambut meriah oleh warga di sana. Nama Ray sebagai pemilik McDonald pun semakin terkenal, bahkan orang-orang lebih mengenal Ray dibanding sang penemunya sendiri. Kebahagiaan tersebut berlanjut hingga saat makan malam di sebuah restoran. Di situ Ray diperkenalkan dengan owner dari restoran tersebut. Namanya adalah Rolly. Dari obrolan mereka, Rolly tertarik untuk berinvestasi di bisnisnya Ray. Saat Rolly sedang bercerita, fokus Ray teralihkan oleh seorang wanita yang sedang bermain piano. Kemudian, Rolly mengenalkan wanita itu kepada Ray, yang ternyata wanita itu adalah istri Rolly yang bernama Joan Smith. Ray begitu terpesona dengan kecantikan Joan, apalagi saat dia sedang memainkan pianonya. Tak tahan dengan pesonanya, Ray pun menghampiri Joan dan ikut bermain piano bersama. Kepopuleran Ray tak berbanding lurus dengan pemasukan yang ia hasilkan. Malahan, bisnis yang Ray jalankan hampir kehabisan modal. Setelah dihitung-hitung, pendapatan Ray hanya 1,4%. Dan parahnya, 1,4% itu bahkan tak menutupi biaya operasionalnya. Kemudian Ray meminta negosiasi ulang dengan Dick dan meminta bagiannya dinaikkan, sehingga Ray bisa menutupi biaya operasionalnya. Namun permintaan itu tak bisa dipenuhi dan Ray pun kesal mendengarnya. Ray kebingungan bagaimana cara dia membayar semua tagihan-tagihan yang datang kepadanya. Hingga suatu ketika, saat Ray pulang ke rumah, istrinya berkata bahwa ia baru saja ditelepon oleh penagih hutang. Dan istrinya baru mengetahui kalau Ray telah menggadaikan rumahnya sebagai jaminan. Istri Ray begitu kecewa dengan apa yang telah Ray perbuat. Karena pinjamannya sudah jatuh tempo, Ray kemudian meminta keringanan dan memohon agar memberikan kesempatan untuk membayarnya di bulan depan. Namun petugas bank tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Saat sedang berbincang-bincang dengan petugas bank, ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka. Dan saat Ray meninggalkan bank tersebut, tiba-tiba pria yang menguping tadi menghampiri Ray dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah finansial yang dihadapi perusahaan Ray. Pria itu bernama Harry Sonborn. Kemudian Ray mengajak Harry ke kantornya. Di kantornya, setelah Harry melihat-lihat pembukuan perusahaan Ray, Harry pun berkata bahwa yang sebenarnya Ray lakukan saat ini bukanlah berbisnis makanan, melainkan menjalankan bisnis properti. Jadi, saat ada orang-orang yang ingin bergabung dalam bisnisnya, Ray harus membeli tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan, kemudian menyewakannya kepada orang tersebut, sehingga dengan begitu, Ray mendapatkan kestabilan pemasukan di awal. Dan ketika orang tersebut tidak mematuhi persyaratan yang Ray berikan, Ray bisa saja membatalkan sewa mereka. Mendengar hal itu, saat itu juga Ray mengubah model bisnisnya dan fokus dalam bisnis properti. Ray kemudian menemui banyak sekali investor dan mengajak investor tersebut untuk mau berinvestasi ke dalam bisnisnya. Dengan ketenaran yang telah ia dapatkan sebelumnya, Ray dengan mudah mendapatkan pendanaan dari para investor tersebut. Hingga perusahaan baru Ray yang bernama Franchise Realty Corporation pun didirikan. Mulai saat itu, Ray sudah tidak punya hubungan bisnis lagi bersama dua bersaudara Dick dan Mac. Mengetahui lahannya sudah diambil alih oleh Ray, dua bersaudara tadi melakukan protes dan meminta Ray untuk menghentikan itu semua. Namun dengan santai, Ray menolak dan tetap melanjutkan bisnisnya. Kesal dengan jawaban Ray, Dick pun menutup teleponnya. Tidak sampai di situ, Ray juga bercerai dengan istrinya. Ray juga berusaha untuk menghilangkan kontraknya bersama dua bersaudara tadi apapun caranya, walaupun mengeluarkan banyak biaya sekalipun. Setelah itu, Ray kemudian mengganti nama perusahaannya menjadi McDonald Corporation, yang artinya Ray secara terang-terangan menyatakan bahwa McDonald adalah perusahaannya dan bukan lagi kepunyaan Dick dan Mac. Karena nama McDonald telah dicatutnya, dua bersaudara itu meminta penjelasan dari Ray, di mana perbuatan Ray kali ini sudah melewati batas, dan meminta Ray untuk menghentikan itu semua. Lagi-lagi permintaan itu ditolak. Tak kuasa menahan amarah, Mac pun jatuh pingsan.
Singkat cerita, karena tak kuasa untuk melawan Ray, dua bersaudara itu akhirnya meminta royalti penuh sebesar 2,7 juta dolar dan 1% keuntungan untuk melangsungkan perusahaan. Ray akhirnya menyetujui memberikan royalti tersebut, kecuali yang 1% keuntungan harus dilakukan secara jabat tangan. Sejak saat itu, Ray resmi memiliki hak kuasa penuh terhadap McDonald. Nah, itulah dia alur cerita film The Founder. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari film ini, mulai dari kegigihan hingga semangat tak mudah menyerah meskipun mendapat banyak penolakan. Semoga setelah menonton film ini, kalian jadi termotivasi dalam menghadapi setiap masalah yang sedang dihadapi. Sampai jumpa di film selanjutnya ya. Dadah!